Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Hexagonia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita dipertemukan lagi di IG Live. Yang sore ini adalah acaranya di IG Live kita adalah Lingua Franca Sharing Session. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ada Mbak Sa, ada Teh Erni, terima kasih sudah hadir. Teman-teman, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Zazuk Fitriati. Saya tim dari marketing komunikasi Hexagon City yang sore ini akan menemani teman-teman untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing session dengan narasumber kita sore ini yang akan sharing tentang VO. Sebelum kita undang narasumber kita sore ini, izinkan saya memperkenalkan beliau. Namanya adalah Mbak Sabrina Lestari dari IP Tangerang Kota, berasal dari CH Lingua Franca, Klaster Eureka. Beliau adalah seorang ibu pembelajar dengan 2 orang putri, mempunyai kesenangan learning, baking, public speaking, dan writing. Perjalanan beliau di dunia public speaking sebenarnya sudah jam terbangnya banyak, tapi akhir-akhir ini Mbak Sabrina itu sedang senang belajar VO. Apa itu VO? Mari kita dengar sharing dari Mbak Sabrina tentang perjalanannya belajar VO. Untuk itu kita undang dulu Mbak Sabrina untuk hadir bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hai, sore Mbak Zazuk. Selamat sore. Suaraku jelas ya kedengarannya? Jelas. Suaraku jelas nggak Mbak Sab? Alhamdulillah. Jelas banget. Cakep. Mbak Zazuk cakep. Apa kabar sore ini Mbak Sab? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar baik Mbak Zazuk. Mbak Zazuk sendiri gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, tambah bahagia Mbak. Masya Alhamdulillah tambah Allah. bahagia. Oke teman-teman, sebelum Mbak Sab ini sharing dengan kita, kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar atau di question box ya. Untuk itu ya. Jadi teman-teman yang ingin masih penasaran tentang VO, tentang nanti bisa tanya langsung sama Mbak Sab. Oke. Sekarang saya persilahkan Mbak Sab untuk sharing tentang perjalanan belajar VO-nya. Silakan Mbak Sab. Oke, terima kasih banyak Mbak Zazuk sudah menemani dan mengantarkan acara sore hari ini. Halo teman-teman semua Hexagonia maupun teman-teman yang di luar Hexagonia. Terima kasih sudah hadir sore hari ini bersama kami berdua. Dan ceritanya nih, kita kan lagi ada di Hexagon City, kota produktif, warga kreatif, dan penuh solusi, di mana
kita sedang setiap ada namanya co-house dan kita sedang membuat project passion. Salah satu project passion dari co-house kami di bidang komunikasi, yaitu co-house Lingua Franca, adalah sharing session mengenai pengalaman kami, kisah belajar kami, cerita belajar kami di dunia public speaking. Untuk teman-teman tahu nih ya, tentu teman-teman tahu bahwa dunia public speaking itu ternyata banyak banget macamnya. Ya kan Mbak Zazuk ya? Kalau Mbak Zazuk lagi senangnya belajar apa Mbak Zazuk? Mbak Zazuk lagi senang belajar apa nih sekarang? Lagi senang Nge-host ya, bawain acara. Ya. Nah, ya, jadi ternyata kan luas sekali. Nah, ternyata ada juga di bidang apa namanya public speaking itu ada juga namanya voice over gitu. Nah, kalau teman-teman mau tahu voice over itu apa, teman-teman pernah nggak maksudnya gini, dengar gitu ya iklan, pasti ya kalau nonton televisi atau nonton sosial media, lihat sosial media di YouTube gitu, pasti akan ada iklan-iklan yang hadir gitu ya. Kemudian iklan selain menampilkan visual, gambar, juga ada suara yang menjadi latar. Nah, itu yang disebut dengan voice over. Jadi rekaman suara manusia yang digunakan untuk melengkapi sebuah gambar, video, atau berdiri sendiri sebagai produk audio. Jadi gambarnya udah siap nih biasanya. Nanti kita ada naskah, ada skrip, kita bacakan dengan tujuan supaya naskah itu ya, apa namanya, pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, itu sama sebenarnya prinsipnya sama dengan public speaking pada umumnya, dengan berkomunikasi, menyampaikan pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan. Sebenarnya secara garis besar itu sama gitu. Nah, itu mengenai voice over. Kemudian, nah sebenarnya ini juga pengalaman baru bagi saya belajar mengenai voice over karena sebelumnya sebenarnya ini saya lebih nyaman untuk mendalami dunia public speaking di bidang public speaking yang nge-host kayak Mbak Zazuk itu ya, Mbak Zazuk nge-host terus nge-MC gitu, tapi secara offline. Namun gitu ya, namanya kita proses belajar, ada kalanya kita mendapatkan atau mengalami kerikil-kerikil kecil, tantangan-tantangan yang bila kita bisa mengatasinya akan jadi nilai tambah. Nah, ini saya rasakan sekali ketika di Hexagon City belajar mengenai public speaking. Kemudian zona nyaman, zona aman saya tuh di public speaking ketika bertemu dengan orang secara langsung gitu ya, komunikasi dua arah. Nah, ini ada kondisi saya itu ya punya anak kecil gitu, terus agak ada tantangan ketika harus komunikasi langsung. Jadi harus kan kayak sekarang nih harus secara look gitu ya, harus terlihat oke gitu, lebih prepare-nya jauh lebih dipersiapkan dibandingkan kalau bukan berarti bukan berarti VO tidak melakukan persiapan ya, tapi kalau harus tampil kan itu berarti ada selain dari audio juga ada visual yang harus diperhatikan. Nah, ketika punya anak kecil nih, lagi ada anak kecil, hal itu menjadi satu tantangan buat saya. Sehingga saya cari lagi nih, saya suka dunia public speaking. Kemudian saya cari apa ya kira-kira untuk menjadi solusi dari tantangan yang ada. Akhirnya ketemulah dengan si VO ini gitu, voice over. Awalnya sih bermula dari saya tertarik dengan podcast gitu. Jadi kan podcast juga bagian dari voice over ya gitu. Nah, itu cari-cari tahu tentang podcast sampai akhirnya bertemulah dengan voice over. Begitu dikulik lebih dalam lagi, ternyata seru gitu. Banyak banget yang bisa dipelajari, yang bisa didapatkan. Karena kan voice over ini sebenarnya ketika kita juga belajar mengenai voice over, tahu teknik-tekniknya, ini akan membantu kita ketika kita juga tampil ini secara visualnya terlihat gitu, kayak kita nge-host itu kan juga terbantu dengan voice over. Harus ada voice over juga, bagaimana teknik untuk menghasilkan suara yang jelas, kemudian bagaimana supaya pesan yang ingin kita sampaikan diterima dengan baik oleh audiens gitu. Mbak Zazuk ceritanya nih belajarnya itu yang menjadi alasan Mbak Sap itu ya, yang jadi alasan Mbak Sap kemudian pengen belajar VO ya. Ini ya, betul. Mau dilanjut sharingnya atau ini ada pertanyaan dari Mbak FK, mau dijawab dulu atau gimana Mbak?
Ada pertanyaan Ini dari aku Mbak cerita, Eka. aku cerita Ceritanya dulu dilanjut sebentar, dulu sebentar aja ya. lagi. Ya, cerita sebentar Ya. ya kita. Nah, jadi kan ini ceritanya nih mau sharing berbagi pengalaman tentang belajar. Nah, ketika belajar VO ternyata ada beberapa langkah nih kalau yang aku sudah praktekkan beberapa waktu ini gitu ya, beberapa waktu belakangan ini, ada langkah-langkah awal yang eh, harus kita pelajari gitu. Pertama adalah latihan suara diafragma. Jadi kalau biasanya ibu-ibu hamil persiapan mau melahirkan, itu biasanya ada tuh latihan pernafasan gitu ya. Pernafasan pakai nafas perut gitu. Nah, itu sebenarnya juga merupakan bagian dari latihan langkah awal kita untuk bisa menghasilkan suara yang bulat dan bertenaga gitu. Jadi ada powernya ketika kita berbicara. Karena kan kalau voice over biasanya nih kita gimana ya, ada gambar terus kita kayak si suara ini bikin kayak makin gongnya gitu loh. Jadi gongnya dari si pesan dan gambar itu tercapai. Nah, itu kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman bisa latihan juga dengan teknik 478. Kalau kayak di mindfulness juga ada tuh ya latihan 478. Jadi tarik napas gitu, terus 4 detik, kemudian tahan selama 7 detik, lalu dikeluarkan lewat mulut selama 8 detik. Itu latihan nafasnya. Kemudian pilih posisi yang nyaman gitu ketika kita mau berlatih suli suara. Jadi voice over ini bagian dari suli suara. Itu kita duduk yang tegak. Kemudian tulang punggung tim benar-benar lurus gitu ya belakang. Jadi sehingga suara yang dihasilkan itu akan jauh lebih baik. Keluarnya akan jauh lebih baik. Itu. Kemudian kita juga harus eksplorasi kemampuan vokal. Jadi benar-benar kita voice over kan suli suara di mana kita bisa punya banyak sebenarnya tuh kita ini kalau kita kan ngomong sekarang nih kayaknya cuma ada satu suara ya. Tapi ketika kita belajar voice over itu kita bisa loh ternyata nanti bisa menghasilkan suara yang berbeda dari suara ketika kita biasa ngomong seperti ini gitu. Kemudian keterampilan membaca naskah sehingga mampu menghasilkan suara dengan intonasi, tone dan karakter yang beragam. Itu jadi memang untuk seorang public speaker ya atau voice over talent mempunyai wawasan, menambah wawasan gitu ya, itu juga penting. Rajin baca apa aja. Kalau biasanya nih saya dapat dari guru saya, kalau guru ya banyak ya, guru yang saya belajar otodidak itu ya banyak sekarang kan ya voice over talent yang profesional itu banyak banget yang udah bagi-bagi ilmunya baik di sosial medianya, melalui kelas-kelas tertentu gitu. Nah, itu salah satunya adalah dengan kita latihan membaca. Baca apa aja yang kelihatan. Terus kita kasih nada, kita kasih intonasi si teks itu. Misalnya ada kata-kata, aku bisa gitu kan. Kalau kita bilang kan, aku bisa. Tapi kita bisa bikin beragam nada kayak, aku bisa. Atau, aku bisa. Aku bisa gitu. Itu kan bisa ada 3 intonasi dengan 3 intonasi yang berbeda. Jadi kita memang harus kalau yang dibilang harus latihan, tambah jam terbang terus, penting banget untuk terus latihan, untuk terus rajin baca gitu. Nah, itu tadi ya kita bisa belajar membaca naskah, kemudian ada kaitannya nih, tadi kan kita baca naskah supaya kita bisa menghasilkan suara dengan intonasi, tone, dan karakter yang beragam. Tadi kayaknya aku lihat ada pertanyaan mengenai karakter-karakter juga. Jadi, yang diperluin itu kan sebenarnya kalau di voice over itu kan kita bisa bikin seakan-akan pesan itu apa ya supaya orang tuh mau denger gitu. Jadi kalau orang lihat gambar, ketika gambarnya memang mungkin nggak kurang menarik gitu ya, dengan adanya suara jadi paket lengkap. Jadi orang mau dengerin gitu. Nah itu jadi suara. Nah untuk itu kita perlu belajar juga bagaimana artikulasi kejelasan dari pengucapan kata gitu. Kayak kalau kita bilang Indonesia ya kita sebutnya Indonesia, jangan ada yang sebut i-nya jadi e gitu, Indonesia gitu, atau sia-nya jadi sya gitu. Itu kan berarti ada yang kurang jelas dalam pelafalan kata. Kemudian kita juga eksplorasi tone suaranya. Jadi secara umum ada 3 tone suara. Low gitu ya yang rendah, middle, tengah, dan high. Jadi misalnya contohnya apa ya? Minuman segar dari jeruk asli, dari buah asli gitu ya.
itu kita bisa kasih berbagai tone tuh, atau yang tengah misalnya minuman segar dari buah asli, yang atas minuman segar dari buah asli, jadi agak naik, yang bawah juga kita agak lebih agak deep gitu ya kasihnya, itu ke tone suara, ke pitch, sama kayak pitch gitu. Terus juga speed itu jadi temponya kita berbicara itu juga harus diatur, tergantung dari naskah yang ingin kita bacakan. Kalau naskahnya misalnya mau bawa pesannya agak-agak sendu gitu ya, kita bisa mungkin pakai speednya agak lambat gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lebih ceria, biasanya speednya juga agak naik supaya moodnya yang mendengarkan, moodnya si audiens itu jadi ikut terbawa naik. Lalu juga intonasi itu penting banget. Jadi jangan misalnya ada 2 kalimat gitu ya. Misalnya aku bisa bermain. Setiap sore aku bermain. Nah, itu jangan dikasih intonasinya sama. Jadi dikasihnya beda. Bisa di awal, bisa di akhir. Jadi kayak yang setiap hari aku bermain. Aku bermain di sore hari. Kan sama-sama tuh. Intonasinya kita bisa buat beda. Misalnya, setiap hari aku bermain. Terus kita ganti intonasinya dengan yang lain. Setiap hari aku bermain, gitu. Kan beda ya, gitu. Nah, itu kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi gitu. Nanti kalimat keduanya juga gitu, kita bikin yang berbeda, sehingga setiap kalimat, setiap kata yang kita ucap itu memang benar-benar nyampe pesannya. Dan jangan lupa juga harus tahu dulu nih kuncinya. Kita tuh tujuan si naskah ini tuh buat apa sih gitu. Jadi di mana bagian mana dari naskah yang memang mau kita tonjolkan gitu. Pesan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan melalui naskah itu. Begitu kurang lebihnya, Mbak Zazuk. Jadi memang banyak banget kalau kita mau belajar tentang voice over itu, banyak banget yang bisa dipelajari, dan sebetulnya akan banyak bermanfaat bukan hanya untuk kita nih yang sedang memang belajar voice over, enggak, tapi untuk kita seorang ibu gitu ya, yang kok berkomunikasi sehari-hari sama anak, itu kan belajar intonasi penting banget ya. Ya nggak, kayak misalnya kita mau minta anak, misalnya mau nanya anak sedih, Dek, Ade sedih ya gitu kan, nggak mungkin ya, Dek, Ade sedih gitu kan, beda ya kan, karena karena di voice over juga ada emosi yang terlibat gitu. Jadi memang sebenarnya ketika kita bisa belajar voice over, kita juga bisa belajar berkomunikasi yang baik untuk berkomunikasi antar 2 orang gitu ya, dengan anak, dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat gitu. Pun begitu juga ketika kita misalnya nggak memilih di voice over, tapi kita memilih misalnya, saya fokusnya di nge-host aja deh, saya fokusnya di bagian presenter aja gitu ya, atau di bagian anchor aja gitu, membawa berita. Ini juga perlu gitu kan, karena ada naskah. Kayak kalau kita public speaker tuh pasti ada naskah gitu kan, nggak mungkin kita main ngomong terus asal ngomong aja, ya nggak, Mbak Zaz? Mbak Zaz pasti ada catatan deh ketika mau nge-host, ya nggak? Ada catatan kecil kan ya, kita kan kalau kita nge-host tuh, atau misalnya entah nge-host jadi narsum atau jadi apapun, pasti diawali dengan skrip gitu, ada skripnya, ada naskahnya gitu yang harus disampaikan. Iya, jadi memang ini sebenarnya aku ngerasanya pas ketika belajar voice over, jadi kayak, oh ternyata ini bisa diaplikasikan ke banyak bidang di public speaking, begitu juga dengan di komunikasi dengan siapapun gitu. Nah, terakhir nih aku mau sharing. Kan biasanya nih kalau di voice over itu kan tadi kan kita ngadilin suara ya. Terus kan otomatis kita harus merekam suara dong, ya. Nah, yang jadi tantangan aku nih sebenarnya ketika belajar voice over adalah ketika proses merekam suara. Kenapa? Karena ternyata merekam suara itu tidak semudah yang dibayangkan, Mbak Zazuk. Jadi, ya dong, kayak kalau kita mau, telepon gitu ya, pasti kita cari tempat yang sepi, yang hening, supaya suara dari si orang yang telepon kedengeran kan ya, jelas gitu. Nah, itu tuh sama banget kayak kayak aku kemarin itu ya, lagi mau merekam audio gitu, itu harus kita udah siap nih, ready gitu ya, suara kita udah latihan, udah pemanasan, terus kita udah siap, tapi ada suara ayam berkokok dong tetangga kedengeran kukurik, dan itu masuk ke audio yang kita rekam gitu. Atau misalnya lagi ngerekam tiba-tiba anak nangis bangun gitu kan, jadi harus
kedengeran, jadi di-cut lagi, diulang lagi gitu. Terus kemudian jadi memang penting banget. Pertama, ketika kita mau merekam, pertama kuncinya adalah kita harus mengenali naskah, gitu ya. Kemudian apa sih tujuan dari naskah yang mau kita baca? Jadi kita tahu nih akan memberikan intonasi seperti apa, tone-nya di mana, terus kemudian ada kata-kata sulit yang harus kita pelajari dulu atau tidak gitu, supaya pesannya jangan sampai keliru disampaikan. Lalu paham sama karakter suara kita. Karena biasanya nih, kita kan tuh sebenarnya punya kayak kita sebenarnya bisa memperkaya karakter suara kita beragam macam, tapi biasanya tuh ada benang merahnya. Setiap kita berbicara tuh ada kekhasannya gitu, sehingga kita juga bisa paham, oh ternyata karakter suara kita itu cocoknya misalnya untuk naskah yang seperti ini. Jadi memang nggak bisa kayak kadang kalau kita ya pengennya semua naskah tuh kita pengen kuasai gitu, tapi memang ketika kita belajar ternyata kurang cocok gitu. Nah, itu juga memang karena karakter kita tuh punya apa ya? Suara kita tuh punya karakternya sendiri gitu. Kayak misalnya ada beberapa voice over yang misalnya memang udah karakter suaranya tuh khas untuk karakter anak-anak atau remaja. Padahal dia itu apa namanya udah ibu-ibu gitu. Atau ada ibu-ibu yang yang karakter suaranya itu cocoknya memang untuk ke jadi laki-laki, ada juga loh, atau laki-laki suaranya bisa ke karakter perempuan, itu bisa juga gitu. Terus kemudian ketika kita mau merekam, kan kita butuh alat rekam. Kalau untuk yang baru-baru belajar voice over gitu, sebenarnya tergantung apa namanya kebutuhan dan kemampuan. Apakah mau langsung investasi alat rekam gitu ya, misalnya pakai mikrofon yang ada kondensornya yang untuk meredam noise gitu ya, atau langsung punya alat rekam dan editing audio yang lengkap gitu. Itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Tapi kalau buat aku untuk baru-baru sebenarnya cukup dengan handphone, alat perekam gitu ya. Kemudian juga headset gitu, atau bisa kita akali dengan merekam di ruangan yang memang minim gangguan suara. Jauhkan alat elektronik apapun, bahkan suara kipas yang kecil itu bisa masuk gitu, bisa kedengeran. Terus kemudian iya itu bener banget. Terus kalau bisa ada aplikasi-aplikasi perekam suara yang kita bisa apa namanya edit juga tuh. Jadi kita bisa nanti bisa noise-nya itu bisa direduksi gitu. Terus tone-nya bisa dinaikin, bass-nya bisa dinaikin, tergantung kebutuhan kita seperti apa. Itu saya terbantu juga dengan aplikasi-aplikasi perekam suara. Nah, kemudian pelajari mic positioning. Jadi teman-teman pasti tahu, kayak nih saya nih headset ya gitu. Saya nggak pernah, saya sekarang baru belajar nih, ketika berbicara jangan langsung begini. Apalagi kalau ngerekam gitu ya. Karena ketika kita begini, itu kan ada desahan nafas ketika kita berbicara, ya kan? Nah, desahan nafas ya kalau kita mendekat begini, ini kedengeran banget. Jadi kayak orang ngos-ngosan dengarnya nanti. Jadi orang yang dengar suara kita tuh ada gitu. Itu kedengeran jelas banget. Caranya adalah cukup kok. Nanti teman-teman bisa coba sendiri-sendiri ya. Jadi segini pas nggak ya? Ditaruh begini aja pas nggak ya? Atau memang harus diginiin pas nggak ya? Atau bisa juga caranya adalah dengan membungkus. Kemarin saya coba bungkus ini gitu ya. Apa namanya? Si perekamnya, mic-nya dibungkus dengan handuk atau kaos kaki yang agak tebal, dibungkus. Bener, ini meredam suara, bener-bener meredam noise. Nih, tuh, ini kita begini. Jadi ngerekam begini gitu. Terus kan ketika merekam ya jangan sampai goyang-goyang. Kalau lebih baik sih memang kalau punya dana berlebih bisa investasi mikrofon. Jadi begini, terus ketika merekam ya jangan kitanya goyang-goyang gitu. Jadi memang posisi mic-nya stabil gitu. Jadi suara yang masuk juga akan kerekamnya akan lebih baik gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah jangan pernah merasa bahwa sekali take audio itu cukup. Jadi memang teman-teman itu akan berkali-kali take video gitu. Iya.
Iya, Kayaknya Mbak Sap Mbak ada Zazu. tantangan sinyalnya. Halo, Mbak Sap, Iya, ada tantangan sinyal ya? di aku Mbak Sap jelas ada loh, tantangan Mbak. sinyal. Oh jelas. Ak- Iya, Aku jelas nggak Mbak Sap? Kalau tadi aku sempat jelas nggak? nge-freeze. Tadi sempat Oh, nge-freeze, sekarang udah oke. oke. Mau dilanjutkan? Silakan Gitu. dilanjutkan, Mbak Sap. Iya, tadi terakhir tadi aja ya Mbak Zazu tadi sebenarnya udah kayaknya aku udah banyak cerita. Nah, jadi tadi kalau untuk apa namanya untuk merekam suara bagi yang awal-awal memang perlu take audionya tuh berkali-kali. Jadi satu naskah itu bisa aku bisa sampai berapa kali take gitu ya audio sampai bisa dapat yang kita mau gitu. Terus kan karena setiap kita take kita akan coba intonasi yang berbeda-beda gitu. Jadi memang harus bersabar ketika kita mau belajar. Itu Mbak Zazu kurang lebihnya cerita pengalaman aku mengenai belajar voice over. Dan jangan lupa nih, kalau teman-teman misalnya mau membuat voice over yang melangkah lebih serius lagi gitu ya, menjadi voice over talent yang lebih profesional, teman-teman jangan malu-malu untuk upload di sosial media gitu. Hmm. Jadi jangan salah loh, Buat banyak agensi voice over itu yang juga suka lihat-lihat gitu. Jadi oh ternyata nih karakternya kayak cocok nih buat produk aku gitu. Kayaknya pas nih gitu. Nanti itu juga bisa untuk sebagai selain portofolio kita pribadi, itu juga bisa jadi ya kalau mau yang lebih serius bisa juga jadi nantinya jadi kayak eh ini ya, apa namanya ya kayak kita lah sedang mempromosikan diri kita sendiri sebagai voice over talent. Gitu, Mbak Zazu kurang lebihnya. Untuk teman-teman yang oke. mungkin punya cerita juga boleh ikutan sharing di sini ya Mbak Zazu, betul kan? Boleh sekali, silakan. Ini tapi udah ada pertanyaan, Mbak Sap. Ada beberapa pertanyaan. Oke, Saya bacakan silakan. dulu. Ini dari Mbak, yang dari question box dulu ya, Mbak ya. Ini Boleh, dari boleh. Mbak Deska Nersa. Assalamualaikum Mbak Sap. Belajar VO-nya ikut komunitas atau otodidak? Awalnya otodidak. Awalnya otodidak, kemudian awalnya kan karena memang pengen belajar, pengen mendalami dan nggak karena sebelum belajar itu saya cuma taunya asal oh ya voice over tapi nggak tahu kalau ada komunitas, ada bahkan kita itu ada website freelancernya loh gitu. Jadi teman-teman boleh deh nanti cari-cari gitu ya di laman pencarian apa namanya website freelancernya untuk voice over talent. Jadi di sana nanti tuh kita bisa isi portofolio kita, terus kita bikin sampel suara, kita upload sampel suara kita, kemudian nanti ada project-project, biasanya ada project-project juga. Nah, kita bisa ikutan projectnya tuh gitu. Itu bermula dari situ, kemudian sampai akhirnya sekarang bergabung di komunitas voice over gitu. Ada komunitasnya tentunya kan ketika kita mau mendalami kayak apa sih kalau Ibu bilang tuh kalau Bu Septi bilang tuh kalau kita lagi belajar satu hal dan kita memang serius dan niatnya baik untuk belajar bidang tersebut, insya Allah ada jalan banyak jalan yang akan dibukakan yang kita nggak sangka-sangka. Jadi ketika kita belajar serius, niatnya jangan lupa teman-teman ketika belajar niatnya juga harus dilurusin dulu gitu. Baik, niatnya baik, kemudian nanti akan terbuka tuh, oh ternyata ada ini, aku ngerasain banget. Oh ternyata ada komunitas ini, akhirnya aku gabung ke komunitas voice over. Kemudian ya melalui komunitas itu jadi banyak apa namanya, banyak informasi yang didapatkan, banyak tawaran-tawaran untuk casting voice over juga gitu yang bisa kita ikutin kalau kita mau gitu. Itu memang perlu perlu teman belajar juga ya Mbak Zazuk ya gitu. Banyak Gitu. kejutannya ya Mbak Sap ya. Iya, banyak banget. Ya, Banyak kita lanjut banget. pertanyaan yang berikutnya Mbak dari Natsa Jess. Ini pertanyaannya Mbak Sap, adakah perbedaan antara VO, dubber dan radio announcer? Nah,
sebenarnya semua termasuk ke dalam termasuk sulih suara gitu ya. Dubber, VO, announcer. Kalau bedanya VO dan dubber itu, kalau VO biasanya direkamnya kan terpisah dari videonya. Nah, kalau dubber itu kita kan dubber itu sebenarnya kayak alih bahasa ya jatuhnya. Jadi kayak misalnya ada kartun tuh ya, kalau kita tahu kartun misalnya Doraemon, terus harus menyesuaikan gerak bibir juga gitu. Jadi ketika kita berbicara mengalihkan bahasa dari sebelumnya kan, kalau Doraemon dari Jepang nih, berarti kan kita membahasakan menjadi bahasa Indonesia. Jadi gerak bibirnya si karakter itu benar-benar harus pas. Misalnya apa ya, kayak dia ngomong apa gitu ya. Nah, kita tuh harus pas ketika si A sama P sama A-nya gitu. Jadi benar-benar apa gitu. Yang keluar tuh persis kayak, oh mulutnya lagi kebuka A gitu kan. Dia ngomong apa gitu. Jadi jangan sampai ketika mulutnya mingkem, suara masih ada gitu. Itu benar-benar lebih menantang banget kan gitu. Terus mencocokkan dengan karakter tokohnya, harus mencocokkan dengan karakter tokohnya seperti apa. Jadi ketika udah tahu kalau dubber itu kan ada karakter tokohnya seperti apa ya kan, misalnya kayak di Doraemon deh gitu, ada karakter Shizuka, ada si Suneo begini. Nah itu harus dicocokkan dengan karakter di negara asalnya gitu. Kemudian kalau voice over biasanya memang dia kadang di videonya, di gambarnya tuh udah ada, di videonya udah ada juga omongan, ada orang yang ngomong. Kita sebagai latarnya gitu, memperkuat isi pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kontennya gitu. Kemudian kalau announcer sama-sama butuh voice over juga, bagian dari butuh voice over juga, karena sebenarnya kan pakai suara ya, kedengeran sama suaranya. Jadi bisa dipraktekkan banget si voice over sama si announcer. Kalau radio announcer kan berarti butuh ya, ada tempat untuk mengannounce tempat teman-teman untuk untuk bekerja sebagai radio announcernya gitu. Kalau voice over kita bisa remote biasanya kerjanya. Jadi kita kirim sampel suara gitu, bisa jarak jauh nih, kita bisa kirim sampel suara sesuai dengan naskah yang sudah diberikan dan tujuan dari si klien seperti apa gitu, kurang lebihnya. Untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman lebih banyak, boleh ya ikutan sharing di kolom komentar. Boleh, silahkan. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Saf dari Fatin 4. Adakah intonasi yang pakem untuk di ruang publik seperti bandara, rumah sakit, dan lain-lain? Pakemnya biasanya kalau di lebih formal kali ya gitu. Maksudnya lebih formal tuh lebih kayak, jadi lebih yang ke kayak kan bisa ada yang casual gitu ya kan, kita bisa pelajari juga tuh, kita menyampaikan secara casual, kemudian juga bisa lebih ke kayak gaya-gaya corporate. Nah itu biasanya aku kurang paham ya nama pakemnya apa, tapi memang ketika untuk voice over untuk seperti itu tuh udah kayak ya gitu loh Mas Zazu. Maksudnya kita nggak bisa yang bikin para penumpang gitu kan, kayak nggak bisa dibikin yang terlalu tone-nya tinggi juga, karena nanti pesannya memang tidak disampaikan dengan baik gitu. Karena kan ketika kita ketika kita pakai tone-nya agak tinggi, otomatis speed kita tuh biasanya agak lebih naik gitu. Karena ada energinya yang lebih kita kasih di apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau untuk yang kayak di bandara, rumah sakit, itu kan orang mendengarkan dengan kondisi ramai gitu ya, kemudian sambil melakukan banyak aktivitas, jadi suaranya tuh harus lebih pelan-pelan gitu loh, lebih kayak para penumpang gitu kan, agak lebih lambat gitu speednya gitu. Jadi memang tergantung dari tujuan dari si naskahnya mau disampaikannya seperti apa, tujuan dari penyampaian pesannya seperti apa.
Gitu ya. Terus Gitu. semoga bisa dimengerti. Ada lagi nih pertanyaan Mbak Sap dari Mbak FK. Kalau untuk Mbak Sap, yang paling menantang itu VO dengan karakter seperti apa? Karakter yang agak sendu. Kalau aku menantang ketika harus suara tone-nya pakai tone yang deep. Karena aku ngerasa nggak tahu ya, ini sih masih jadi tantangan buat aku sih untuk mendalami naskah. Jadi ketika cuman kayak kayak aku tuh belajar bahwa eh aku tuh lebih nyaman, bukan lebih nyaman ya, maksudnya lebih lebih ya lebih nyaman saat ini untuk ke tone yang agak yang high gitu ya, yang agak moodnya ceria gitu. Jadi ketika mau bawain yang agak deep gitu itu agak menantang ya gitu buat aku. Jadi memang perlu banyak, aku pun masih perlu banyak latihan lagi supaya bisa eksplorasi lebih banyak lagi gitu. Itu sih yang menantang ketika harus bawain kemarin apa ya? Oh yang voice over dari salah satu apa namanya? Voice over competition gitu tentang pandemi. Itu aku bener-bener kayak itu aku dari awal daftar awal bulan sampai akhir bulan aku tuh nggak nemu-nemu yang pas karena aku ngerasa kayak uh, dapetin suara yang deep dengan emosi yang pas itu tuh tantangan banget buat aku. Tapi kalau untuk kayak karakter-karakter yang lebih ceria gitu ya, itu aku lebih mudah untuk dapetin feel-nya gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Deska, Mbak Sap. Aplikasinya untuk reduce noise, Mbak Sap pakai aplikasi apa? Yang tadi tuh. Aplikasi apa ya? Boleh nggak disebutin ya? Aku takutnya nanti ini. Pokoknya teman-teman bisa cari banyak di laman pencarian. Cari deh aplikasi perekam suara gitu. Nanti ada beberapa pilihan dan aku pun baru ngulik satu sih sebenarnya, tapi aku udah nyaman banget karena bisa aku rubah tone suaranya, tone-nya agak tinggi, agak deep gitu ya, terus juga bisa di noise-nya bisa direduksinya lumayan tuh, jadi bener-bener nggak kedengeran noise kecilnya gitu. Terus kemudian bisa apalagi ya, bisa ada videonya juga gitu. Jadi memang banyak deh, nanti teman-teman coba cari di laman pencarian, ketik aja, gampang sekarang kan. Aplikasi perekam suara, wah muncul beberapa banyak gitu. Tinggal disesuaikan aja. Iya. Mbak Sap, ini ada request dari Ambu Mariam. Coba Mbak mau dong contoh VO-nya. Contoh nggak ada teksnya, gaya banget ya. Aku juga masih belajar. Gimana dong coba? Ya tadi kan aku udah contohin misalnya apa ya? Nanti kalau nyebut ada nyebut merek-merek tertentu lagi. Oh ini aja deh coba. Coba ya. Tadi ya bisa latihan intonasi juga ya, misalnya minuman segar dari rasa buah asli, gitu kan? Atau enggak minuman segar dari rasa buah asli, gitu. Itu bisa tuh. Itu contoh VO yang satu kalimat aja gitu. Jadi tergantung dari itu, balik lagi harus ada naskahnya, atau misalnya apa ya, aku nggak punya kalimat-kalimat yang bisa aku coba. Misalnya aku di sini ada nih catatan aku. Latihan suara diafragma agar suara lebih bulat dan powerful gitu ya. Ini bisa nih kita pakai tahu eksplorasi kemampuan vokal. Eksplorasi kemampuan vokal. Kan tuh beda tuh. Nanti eksplorasi kemampuan vokal. Gitu. Itu sebenarnya udah, walaupun pendek sudah tentang Hexagon City itu aja. Apa ya? Aduh, aku bingung malah kalau disuruh kayak begini di sini. Oh itu. Hexagon City, kota produktif, warga kreatif, penuh solusi. Gitu kayak itu aku masih perlu banyak belajar lagi ya. Mohon maaf teman-teman. Aduh, gitu Mbak Zazu. Kayaknya tadi ada pertanyaan dari Mbak
Sa mana ya? Tadi kayaknya Mbak Sa ada bertanya. Cari-cari dulu. Oh iya, sama Ini mungkin Mbak aku Fat, mau. Oh iya, Pak. Iya, silakan Ambu. ini Mbak Silakan Ambu tuh kan Fatih jadi baca Fatin, chatnya. terima kasih. Ngucapin terima kasih Mbak, mewakili dari CH Pesona, Mbak Oh Fatih iya, Fatih. hai, terima kasih kembali. Mana ya? Tadi ada pertanyaan dari Mbak Sa kok cari-cari belum ketemu. Masih nyangkut. Masih Anak aku nyangkut juga mau nih, juga. mau sharing ketika eh sama seperti penyanyi, kalau penyanyi kan ibarat katanya asetnya suara ini adalah asetku gitu ya. Sama sebenarnya kayak kita di dunia public speaking gitu kan. Modalnya kan berbicara dan aset kita juga nih suara gitu. Jadi memang penting banget untuk teman-teman jaga kualitas suara gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tidur yang cukup. Kemudian kurangin makanan gorengan pedes-pedes. Terus eh SS juga ya gitu ya. Jadi yang bisa merangsang suara kita untuk jadi kurang bagus gitu. Itu sebaiknya dihindari. Plus jaga kesehatan, pola hidup sehat itu penting banget supaya kualitas suara yang kita hasilkan itu bisa lebih optimal. Dan jangan take di bangun tidur karena masih ada biasanya bangun tidur kan agak serak-serak tuh ya. Nanti jadinya juga kurang optimal gitu. Jadi memang ketika bangun tidur, kalau misalnya kayak aku nih, aku kan biasanya take-nya itu Mbak subuh tuh, Mbak Zazuk. Nah, Nah, kan terus karena kan anak-anak masih tidur, jadi lebih lebih aman gitu. Nah, itu biasanya aku nggak langsung bangun tidur langsung take, nggak. Biasanya minum air putih dulu, air hangat, jeruk nipis, madu gitu ya. Baru nah tuh dari Mbak Deska bisa juga makan kencur tuh kayak 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 penyanyi pada umumnya juga lah gitu. Jadi kayak aku bilang itu ya ternyata apa namanya berkarya dengan suara nggak hanya dengan bisa dengan sebagai penyanyi tapi banyak banget yang bisa kita eksplorasi gitu. Dan iya, juga iya, tadi apa ya aku? Oh ya, oh Mbak Dona. iya. Gitu kurang lebihnya Mbak Zazu. Iya, ini aku nyari pertanyaannya Mbak Sa kok belum ketemu ya. Mbak Sa, Tulis cari ulang ya. Mbak Sa. Kakak Mbak Sa Syah tulis tulis ulang. ulang. Mbak Sa, kayaknya tadi itu tantangan anak deh tentang kalau pas ketika sedang apa nge-VO gitu anaknya itu pengen ikutan apa enggak gitu loh. Kalau lihat gitu pengen ikutan apa enggak gitu. Kayaknya gitu sih coba ya. Oh gitu ya kurang. Oh ya, tadi awal-awal ya pertanyaan awal-awal. Iya, kurang Kalau lebihnya seperti itu. iya itu makanya ketika kita kan kalau kita seorang ibu ya gitu ya pasti kan ada apa namanya ketika kita sedang belajar nih apalagi kan kita di hexagon city untuk mendalami passion kita gitu. Nah itu tantangannya memang kalau buat aku pribadi kan sebenarnya ada kondisi anak-anak gitu. Nah biasanya mensiasatinya adalah take-nya di ba'da subuh atau setelah anak-anak tidur. Tapi kalau aku memilih ketika setelah anak-anak tidur, itu aku bisa sampai malam banget Mbak Zazuk take-nya. Dan iya bener kan, karena kan gini ketika kita take itu aku nggak cukup sekali gitu kan harus pas didengerin. Berkali-kali bener-bener. Iya bener kan ya pengalaman ya kita take audio ataupun take video pasti nggak cukup sekali gitu. Kayak berkali-kali kita take sampai sampai bener-bener kayak ya ini nih yang kita mau nih gitu kan. Ini nih udah oke banget nih gitu. Apalagi tuh buat masih buat belajar pribadi ya gitu. Nah, apalagi nanti kalau misalnya udah ada klien yang pengen kan pasti berkali-kali. Nah, jadi tentang siasatinya adalah yaitu bang di saat anak-anak tidur. Jadi memang saat anak-anak masih tidur subuh, pada subuh, ya udah tuh udah. Jadi sebelum subuh, sebelum sholat subuh, kalau misalnya udah ada, yang pertama adalah bikin planning sih, penting banget. Jadi planningnya mau kalau di Hexagon City kan kita di Bunda Produktif dilatih apa namanya sedang belajar melatih habit ya Mbak Zazuk ya. Nah aku Ya. ya itu jadi memang sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu. Jadi memang kayak pas ada waktunya pas anak-anak tidur ya udah langsung
take sebelumnya, tapi sebelumnya udah baca naskahnya dulu ya, udah tahu nih, ini naskah maunya dibawainnya seperti apa. Nih kita akan udah ada imajinasinya bahwa kita akan bersuara seperti ini. Nah, nanti sekarang pas di take kita mengeluarkan dari imajinasi kita itu, mempraktekkan dari imajinasi gitu. Terus kalau anak-anak biasanya sekarang karena sudah terbiasa ngelihat bundanya ngerekam atau ya baik ngerekam audio ataupun video. Jadi udah biasa ya duduk di samping ngeliatin gitu, ketawa-ketawa gitu Mbak Zazu. Jadi udah alhamdulillahnya sekarang udah mau udah bisa diajak kerja sama. Tuh, paling nanti aku tinggal gitu-gitu. Bunda mau rekaman dulu ya gitu. Kayak udah ada itu, mereka udah tahu sendiri gitu. Paling mereka main-mainin di sekitarnya, main-main di sekitar aku rekaman gitu. Atau kalau yang kakaknya udah bangun, aku minta tolong, Kak, tolong adek ya diajak main dulu di kamar, dibacain buku di kamar sebelah gitu. Itu sih trik-triknya kalau buat ibu-ibu yang mau belajar VO. Nih Ambu bilang nih tiap hari nge-es bala-bala ngerusak suara banget ya. Aduh itu godaan ya, memang godaan. Aku sudah lama nggak bedes. Iya bener, karena gini, aku ngalamin banget kemarin itu kan beberapa waktu yang lalu kan memang udah jarang banget, maksudnya konsumsi yang pedes-pedes. Terus belakangan ini tuh lagi bener seneng banget nyocol sambal gitu kan. Terus langsung ngaruh banget loh Mbak Zazu ke suara. Jadi pas mau take, itu tuh bener-bener kayak jadi kayak ada lendir yang nyangkut gitu di tenggorokan. Jadi bikin kayak ngeluarin suaranya tuh nggak optimal gitu. Kalau itu aku rasain banget tuh kayak gitu. Jadi makanya abis ini kayaknya kalau mau serius di dunia voice over yang suli suara, baiknya sih dikurang-kurangin yang seperti itu gitu. Ini Mbak Sa tanya lagi, Mbak Sa, saya itu ada beberapa huruf yang medok. Gimana caranya mengurangi medoknya suara biar terdengar smooth dengan huruf dan kata lainnya ketika berpadu dalam sebuah narasi? Caranya latihan. Iya, memang maksudnya kan pakai suara perut pertama itu kayaknya cukup membantu deh. Jadi lebih bulat gitu. Terus memang harus latihan berkali-kali Mbak, karena nanti ada loh beberapa voice over talent yang kalau dia berbicara biasa tuh tetap medok. Tapi begitu sedang take audio itu nggak kelihatan medoknya sama sekali. Jadi memang nanti ketika kita latihan akan ada lama-lama akan terbentuk gitu. Jadi habit baru. Ketika memang take audio, si medoknya itu nanti bisa dikurangin. Latihan artikulasi gitu kan, kayak artikulasi tuh kayak A, I, U, E, O gitu. Itu bisa juga latihan itu. Terus latihan memberikan penekanan pada kata-kata tertentu juga bisa jadi bagian dari latihan vokal supaya semakin jelas. Jelas kan berarti jelas ketika kita bilang Indonesia, nggak lagi kayak misalnya orang Jawa dengan mendoknya itu kan ke Indonesia biasa ya bahasa Indonesia gitu kan, nggak yang gimana Mbak Zazu kalau Mbak Zazu kan nih misalnya nih Mbak Zazu kalau orang Indonesia tuh gimana kalau sebut Indonesia? Kalau logat Jawa. Logat Jawanya. Logat Jawa Indonesia. Nah, Indonesia ya. Iya. Tapi kan kalau kita latihan Indonesia gitu. Bener-bener A, I, U, E, O gitu. Nanti lama-lama jadi terbiasa untuk kita mengucapkan Indonesia ya dengan lafal Indonesia yang sesuai. Gitu kurang lebihnya Mbak Zazu. Gitu ya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya Mbak Sab ya. Ini kok nggak bisa. Iya, nggak kerasa ini Mbak Sab udah. Wah, padahal terfavor itu es dan gorengan. Kalau pedes itu mana ya? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Takut kelewat. Nanti kalau yang masih mau tanya-tanya bisa DM Mbak Sab. Bisa boleh. Ya kita belajar bareng.
bisa belajar bareng, bisa DM Mbak Sabia. Mbak Sabia ini saya cari-cari kok nggak ada, kayaknya belum ada lagi. Ya, sudah sepertinya Mbak Zazuk ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi Mbak Sab, silahkan closing statement-nya untuk kami. Iya, ya terima kasih teman-teman sudah menyimak cerita saya di sore hari ini. Tentunya sebagai seorang ibu pembelajar akan banyak tantangan dan kerikil-kerikil yang mewarnai perjalanan pembelajaran kita. Tapi ketika kita memiliki niat dan semangat yang baik untuk belajar, insya Allah itu semua akan menemukan jalan keluarnya. Jadi tetap semangat, tetap seperti slogan Hexagon City, tetap semangat, tetap produktif, menjadi warga yang solutif gitu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, saya juga mau menginformasikan bahwa co-host kami, yaitu co-host Lingua Franca di bidang komunikasi, akan mengadakan sharing session setiap pekannya dengan teman-teman yang memiliki beragam macam pengalaman belajar di dunia public speaking yang tentunya pastinya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai public speaking. Jadi jangan sampai terlewatkan informasinya. Nantikan informasinya di Instagram Siti Hexagon. Gitu Mbak Zazuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk segala salah dan hilaf datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Zazuk. Sama-sama Mbak Saf. Terima kasih sudah sharing, sudah berbagi tips, sudah berbagi semua tentang VO. Semoga yang di-sharingkan Mbak Saf sore ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak Mbak Saf. Terima kasih Mbak Zazuk. Izin pamit teman-teman. Iya, terima kasih. Oke teman-teman, demikian tadi sharing season dari Mbak Sabrina Lestari tentang voice over. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari sharing sore ini. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bergabung bersama kami sore ini. Bila ada kata dan yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.